48 calon siswa Bintara Polri wilayah Balangan berhasil lulus seleksi administrasi awal. Beri kemudahan masyarakat untuk penuhi kebutuhan jelang Hari Raya, pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemprov Kalimantan Selatan gelar pasar murah. Cegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Balangan ikut rakor melalui Fitcon. Tingkatkan kualitas rumpin, tim penggerak PKK Kabupaten Balangan gelar rapat sinergitas. Gantikan almarhum Upi Wandi, Hanil Tamjid duduki kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan. Pembangunan infrastruktur desa dan perkotaan jadi prioritas RKPD pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Yeni Pahriani, berikut batarbangan selengkapnya. Polres Balangan lakukan pemeriksaan dan pengumuman hasil administrasi awal seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kalsel tahun 2021 yang dilaksanakan di Polres Balangan Minggu 18 April 2021. Polres Balangan lakukan pemeriksaan dan pengumuman hasil administrasi awal seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kalsel tahun 2021 yang dilaksanakan di Polres Balangan Minggu 18 April 2021. Selain melakukan pemeriksaan administrasi, dalam kegiatan itu juga dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan bagi calon anggota Polri tahun 2021. Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan dari total calon siswa yang mendaftar sebanyak 69 orang, yang dinyatakan lulus memenuhi syarat hanya 48 calon siswa yang terdiri dari 37 laki-laki dan 11 perempuan, sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 21 calon siswa. AKBP Nur Hamid turut memberikan pesan kepada calon siswa yang telah berhasil lulus pada tahap pemeriksaan administrasi atau Rikmin awal. Tak lupa ia juga memberikan semangat serta motivasi bagi calon siswa yang tidak memenuhi syarat. Tolong jaga betul kesehatan dan siapkan betul tahapan-tahapan yang nantinya akan dilalui, seperti tes kesehatan, psikologi, akademi, atau mungkin jasmani, itu juga harus disiapkan betul, sehingga nantinya di sana benar-benar dia mampu menjalani itu semuanya. AKBP Nur Hamid menambahkan setelah proses Rikmin awal ini selesai, maka data tersebut akan dilaporkan ke Polda Kalimantan Selatan sesuai dengan mekanisme yang ada. Di samping itu, AKBP Nur Hamid juga menjelaskan bahwa berdasarkan kuota personil Polri yang diminta Bupati Balangan sebanyak 38 ini, akan berjalan dengan pola hibah yang diberikan pemerintah daerah dengan kebijakan yang mungkin akan diprioritaskan kepada putra daerah yang berdomisili di wilayah tersebut, dengan catatan harus mempersiapkan segala kesiapan lainnya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar Pasar Murah Ramadan tahun 2021 di Desa Telaga Purun, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 19 April 2021. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar Pasar Murah Ramadan tahun 2021 di Desa Telaga Purun, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 19 April 2021. Dan menjelang Idul Fitri. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan,
Dina Aulia Mangkusari mengatakan pasar murah Ramadan ini dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah. Kalau untuk ini salah satu program kegiatan dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri, apakah itu di bulan puasa dan Idul Fitri juga adalah Idul Adha nanti juga kita akan melaksanakan, dan di Natal Tahun Baru. Biasanya hari-hari besar dan juga tidak tertutup kemungkinan kegiatan itu juga ada kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya jelas Dina, kegiatan ini juga sebagai bentuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok di pasaran. Jadi tidak hanya untuk masyarakat, juga di pasaran nantinya terbantu dengan adanya pasar murah Ramadan ini. Untuk harganya sendiri, Dina mengungkapkan memang lebih murah karena pihaknya bekerja sama langsung dengan pihak distributor, yang mana harganya sendiri diminta agar lebih murah. Diketahui, kegiatan pasar murah Ramadan yang digelar oleh pemerintah provinsi tersebut menyasar ke semua kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan yang bekerja sama dengan dinas terkait di tiap kabupaten atau kota. Kabupaten Balangan sendiri merupakan tujuan awal dari kegiatan yang digelar oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana kegiatan tersebut hanya dilaksanakan selama 1 hari. Warga Desa Telaga Purun, Elva Nurjanah mengatakan bahwa kegiatan pasar murah Ramadan yang dilaksanakan pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah ini sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, khususnya Desa Telaga Purun dan sekitarnya. Pasarnya bagus, ramai, alhamdulillah. Untuk harga lebih murah dari pasaran yang lainnya. Kamu belanja apa aja? Banyak, ada minyak, teh, gula, tepung. Itu buat stok atau gimana? Iya, buat stok. Stok di rumah ya. Untuk ini bermanfaat nggak sih ketika ada di bulan Ramadan? Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat sekali. Jadi lebih dekat, lebih murah. Alhamdulillah. Alkori dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan, dalam hal ini Kepala SKPD, ikuti video conference dengan agenda Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Benteng Tundakan, Senin 19 April 2021. Pemkab Balangan dalam hal ini Kepala SKPD, ikuti video conference dengan agenda Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, bertempat di Aula Benteng Tundakan, Senin 19 April 2021. PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal yang membuka kegiatan ini turut mengatakan akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan harus terkendali, setiap perencanaan diawasi agar sesuai dengan visi misi kepala daerah. Safrizal juga meminta agar wali kota, bupati, dan kepala SKPD untuk mengawal pencegahan korupsi ini secara berkelanjutan agar pemerintah bersih dari korupsi bisa terwujud, karena hal ini merupakan ikhtiar bersama. Direktur Koordinasi dan Supervisi 3 KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama sekaligus narasumber menyampaikan, upaya untuk memberantas korupsi diantaranya mendeteksi dan memberikan edukasi dengan penguatan moral dan etika, melakukan pencegahan dengan perbaikan pengawasan dan evaluasi rutin. Selanjutnya pencegahan dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum yang konsisten dan objektif. Fitcon ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Kepala Daerah Kalimantan Selatan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan melalui program Pokja 2 menggelar rapat sinergitas bersama instansi terkait dalam upaya meningkatkan peran serta keterampilan dan kualitas kader PKK di Aula Sekretariat PKK Senin 19 April 2021.
Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan melalui program Pokja 2 menggelar rapat sinergitas bersama instansi terkait dalam upaya meningkatkan peran serta keterampilan dan kualitas kader PKK di Aula Sekretariat PKK Senin 19 April 2021. Ketua Tim Pokja 2, Ida Sri Wahyuni berharap agar tim penggerak PKK bisa meningkatkan Rumpin demi memajukan masyarakat Balangan. Yang jelas kami berniat untuk memajukan Rumpin dan kami dari Pokja 2 berniat juga untuk meningkatkan UP2K kami dan mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik, bisa maju ke depan bersama-sama bisa memajukan masyarakat Balangan. Itu harapan kami. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi mengatakan terkait rapat Pokja 2 dengan SKPD membahas masalah tentang Rumpin, di mana tim penggerak PKK ingin lebih banyak lagi bekerja sama dan lebih bersinergi dengan SKPD agar bisa membangun Rumpin menjadi benar-benar lebih bagus, maju dan bisa digunakan untuk masyarakat. Agar bisa membangun Rumpin ini benar-benar lebih bagus dan lebih maju lagi dan benar-benar bisa digunakan untuk masyarakat kita semuanya, agar semua unsur, semua masyarakat bisa merasakan bagaimana Rumpin ini bisa bekerja dengan maksimal. Selanjutnya Sri Huryati menyampaikan akan ada melakukan kunjungan ke Rumpin tim penggerak PKK Balangan dan kunjungan ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan melakukan pengambilan ucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Balangan sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 di ruang sidang DPRD Kabupaten Balangan Selasa 20 April 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan melakukan pengambilan ucapan sumpah atau janji pengganti antar waktu atau PAW DPRD Kabupaten Balangan sisa masa jabatan 2019-2024 di ruang sidang DPRD Kabupaten Balangan Selasa 20 April 2021. Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Fauzan menyampaikan dalam sambutannya terkait peresmian pengangkatan PAW pimpinan DPRD Kabupaten Balangan sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Hanil Tamjid yang menggantikan almarhum Upi Wandi sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Balangan. Ahsani Fauzan menambahkan pihaknya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada almarhum Upi Wandi yang telah mengabdikan diri sebagai pimpinan dan anggota DPRD, sekaligus juga mengucapkan selamat kepada Hanil Tamjid. Sementara itu, Wakil Bupati Balangan Supiani turut mengucapkan selamat kepada Hanil Tamjid yang sama-sama dipercayakan untuk menggantikan Upi Wandi dalam beban amanah sebagai Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Balangan. Dalam hal ini tentunya fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan mengalami perubahan susunan keanggotaan masa jabatan 2019-2024. Hal itu diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Balangan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ahsani Fauzan, didampingi Wakil Ketua Muhammad Ifdali, serta dihadiri penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Yuliansyah. Berkenaan telah resminya Hanil Tamjid sebagai pengganti antar waktu Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Balangan sisa masa jabatan 2019-2024, maka fraksi PDIP juga secara resmi mengusulkan susunan pada perubahan keanggotaan fraksi dan alat kelengkapan dewan. Di mana untuk susunan perubahan keanggotaan yang dibacakan yakni Edi Yulianto sebagai Ketua PDIP Kabupaten Balangan, Ahmad Fauzi sebagai Sekretaris, dan Hanil Tamjid sebagai anggota. Dan perubahan ini telah mendapat persetujuan dari anggota DPRD yang hadir untuk dapat ditetapkan sebagai keputusan DPRD. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Bapeda lakukan musrenbang tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 bertempat di Aula Benteng Tundakan, Selasa 20 April 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir pula perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Yani Fahriani mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemkab Balangan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda lakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2022. Bertempat di Aula Benteng Tundakan, Selasa 20 April 2021. Turut berhadir dalam kegiatan unsur Forkopimda, Kepala SKPD, Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan organisasi masyarakat di Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pihaknya akan menyetujui hal-hal yang diprioritaskan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, yang berdaya guna bagi masyarakat dan yang dapat dinikmati untuk kepentingan masyarakat. Abdul Hadi menambahkan sebagian masyarakat menilai berhasilnya pembangunan itu dilihat jalan dan jembatan, karena itu yang mereka lewati sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Balangan akan memprioritaskan infrastruktur pedesaan dan perkotaan. Infrastruktur pedesaan difokuskan pada hal-hal yang dapat menopang ekonomi untuk pertanian, perkebunan, dan pariwisata dengan memudahkan akses menuju tempat tujuan. Kemudian penataan kota di 2022 kita menghendaki supaya wajah kota Balangan sudah terlihat dan bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Balangan. Lanjutnya, Abdul Hadi mengajak agar yang berhadir dalam musrenbang, baik sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, tetap bersemangat dalam menunjukkan kinerja, meski dengan keterbatasan dana. Menanggapi musrenbang Pemkab Balangan, perencana Madya, pegawai fungsional perencana Bapeda Kalimantan Selatan, I Gede Suwardika mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi rencana pembangunan di Kabupaten Balangan. Pak Bupati penjelasannya sangat rinci, dan visi misi beliau tuh sangat jelas gitu. Jadi kita target-target beliau jelas tiap tahunnya apa yang dilakukan, kemudian untuk mencari dana dan sebagainya. Selanjutnya untuk provinsi, I Gede Suwardika menyampaikan Kabupaten Balangan usulkan perbaikan jalan dari Kecamatan Paringin menuju Kecamatan Halong, kemudian dari Kecamatan Paringin menuju Kecamatan Lampihong. Nadia dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.